apakah seorang Sotapanna sudah tidak berasa ngantuk saat meditasi? Nah, kalau ditanya apakah masih bisa mengantuk saat meditasi, saya sih belum pernah melihat ya. Yang jelas ciri dari Sotapanna itu adalah tidak mungkin berbohong. Ya, itu yang ada di sutta. Ya, tidak ada kejahatan yang disembunyikan oleh ia yang melihat sang jalan. Ya. Jadi kalau ditanya apakah masih mungkin untuk mengantuk? Ya, kalau ditanya ya masih mungkin juga, tapi ini tidak ada sumber referensinya. Yang ada referensinya adalah seorang Sotapanna tidak mungkin berbohong, seorang Sotapanna tidak mungkin menyembunyikan perbuatan jahatnya. Ya, jadi kalau ada perbuatan yang buruk ya tidak akan disembunyikan, ya tidak akan berbohong. Itu ciri khas dari seorang Sotapanna. Dan tidak mungkin jatuh ke 4 alam menyedihkan. Nah, itu keberuntungan yang didapat menjadi seorang Sotapanna. Ya. Jadi di situ bisa kita mengerti ya. Tapi kalau kita mengacu kepada kisah yang lain, ya seperti kisah Bhante Moggallana mengantuk saat beliau latihan meditasi, ya beliau mengantuk. Nah, saat itu saya tidak perhatikan ya, saat itu beliau sudah Sotapanna atau belum. Tapi yang jelas saat itu belum arahat. Ya, belum arahat. Ya, beliau diberi nasihat oleh Sang Buddha bagaimana mengatasi rasa kantuk. Ya, bagaimana mengatasi rasa kantuk. Bhante Moggallana itu. Ya, Bhante Moggallana itu diberi nasihat bagaimana mengatasi rasa kantuk. Ya, salah satunya ya dengan menekan ujung lidah ke langit-langit supaya tidak ngantuk. Ya, ada beberapa cara, termasuk cangkamana, jalan mondar-mandir, termasuk mengingat khotbah-khotbah Sang Buddha, ya. Termasuk juga ya membuka mata pergi keluar melihat langit-langit, ya. Termasuk juga mempersepsikan tentang cahaya. Tapi di dalam nasihat itu ya saya mungkin kurang teliti ya. Apakah sudah mencapai Sotapanna atau belum ya? Ya. Tapi yang jelas sih belum arahat waktu itu. Ya, itu salah satu ya. Salah satu yang bisa kita lihat tentang kisah bagaimana mengatasi rasa kantuk. Ya, itu ada. Tapi untuk ciri khas dari seorang Sotapanna, beliau tidak mungkin berbohong. Ya. Beliau tidak mungkin berbohong. Jadi kalau ibu bapak merasa dirinya sudah Sotapanna, tanya kepada diri sendiri, masih bisa bohong enggak? Ya, kalau melakukan kesalahan masih disembunyi-sembunyikan enggak? Apakah masih melakukan pembelaan? Ya sudah tahu salah tapi merasa tidak bersalah. Nah, ya itu kalau di antara umat berumah tangga ada yang merasa ingin mengecek dirinya sudah Sotapanna atau belum. Bisa dilihat dari kira-kira dari situ. Masih bisa berbohong enggak? Ya. Malam Bante, izin tanya, meditasi Vipassana yang merenungkan anicca, dukkha, anatta. Saat fenomena muncul, diperhatikan muncul, berlangsung tenggelam. Ini malah membuat pikiran kesana kemari karena terlalu banyak memperhatikan fenomena yang muncul. Mohon tipsnya. Ya, berkenaan dengan praktek Vipassana, tentu kehadiran sati saat ini itu dibutuhkan. Ya. Jadi ketika kita praktek Vipassana, ya tidak lagi berbicara tentang aku, tetapi ini hanyalah fenomena. Jadi apa yang muncul tidak harus semuanya itu kemudian harus tahu anicca, dukkha, anatta sekaligus. Ya Anda bisa satu-satu kok. Ya misalnya saat Anda duduk, kemudian Anda amati perhatikan jasmaninya. Ketika memperhatikan jasmaninya, perhatikan fenomena. Apakah nafas misalnya. Keberadaan nafas yang masuk,
yang berlangsung, yang terhenti, yang masuk, yang berlangsung berhenti, keluar, ya muncul, berlangsung, tenggelam, itu bisa dijadikan bagian dari praktek vipassana. Nah, tidak harus semuanya diperhatikan. Ya, jadi Anda pilih dulu sesuai dengan kapasitas kemampuan. Jadi jangan semuanya diperhatikan, nanti pegel di sini diperhatikan, nanti pegel di sini diperhatikan, semua diperhatikan, akhirnya bingung perhatikan yang mana nih. Ya. Jadi sebisa mungkin ini kan sarana ya. Jadi kita melihat fenomena dengan alat berupa anicca. Ya, ini kan fenomenanya kita lihat dengan anicca. Ya, jadi kalau kita berjalan, ya kita bisa melakukan langkah kaki. Ya, ketika angkat, maju, letak, ya kita perhatikan tuh, ini pahami ini tidak kekal. Ya, kenapa tidak kekal? Karena ini bersifat muncul, berlangsung dan tenggelam. Dari anicca dulu. Ya, anicca dulu, anicca dulu. Ya, pahami kemunculan dan tenggelamnya fenomena. Ya, jadi tidak perlu kemudian dipaksa sekaligus tiga-tiganya. Satu dulu, ya. Ada salah satu sutta yang ada di dalam sini, yakni Anatta Lakkhana Sutta. Sebetulnya Anatta Lakkhana Sutta ini juga bagian dari praktek vipassana juga. Ya, praktek vipassana juga. Nah, ya di sini ya perlu diperhatikan. Ya, di sini dikatakan begini. Oh para bhikkhu, bagaimanakah pandangan kalian terhadap jasmani? Apakah jasmani ini kekal atau tidak kekal? Tidak kekal Bante. Jadi sewaktu kita latihan melihat ke dalam, apakah jasmani ini kekal atau tidak kekal? Dan Bante menyarankan Anda harus tahu apa itu pancakanda. Ya, yang dimulai dari rupa kanda. Ya, rupa kanda itu terdiri dari apa saja? Ya, kalau kita menggunakan acuan Abhidhamma yang ada di dalam Abhidhamma, ya rupa ini ada 28. Ya, meliputi 4 mahabhuta dan 24 sisanya. Ya. Jadi kita tahu ya tentang apa itu pancakanda. Rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, dan winyana kanda. Jadi kalau kita mau praktek vipassana lebih jauh, ya kita harus mengenal juga sehubungan dengan pancakanda. Karena yang kita jadikan objek perhatian adalah nama rupa. Nama rupa tidak lain adalah pancakanda dengan alat yakni anicca, dukkha, dan anatta. Ya, jadi kalau seandainya sekarang mau nyicil sedikit-sedikit ya bisa memperhatikan ya tubuh jasmani. Ya, bisa melihat dari 4 unsurnya. Apakah unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udaranya. Nah, bisa diperhatikan. Unsur tanah, ya sifatnya keras. Ya, bisa memperhatikan tubuh yang semula keras, kemudian memudar. Ya, tubuh ini terasa menekan. Ya, tekanan ini pun juga akan berubah. Nah, ini juga bisa kita lakukan dengan penyelidikan dhamma, ya, dengan alat yakni anicca. Ya, pahami anicca. Perhatiannya kemana? Kembali ke dalam. Ya, arahkan perhatiannya pada jasmaninya. Apakah memperhatikan postur duduknya? Boleh. Ya, banyak objek di dalam vipassana itu banyak. Apa yang ada di dalam nama rupa ini semua adalah objek yang diperhatikan. Ya. Ya, baik rupa ini macam-macam, nafas masuk, nafas keluar, tahu fenomena muncul tenggelamnya nafas masuk, nafas keluar, ini juga pemahaman tentang vipassana, tentang anicca. Ya, tentang anicca ada yang mengetahui dan ada yang diketahui. Ya, jadi nanti kalau ingin menekuni di sana, ya jangan paksakan terlalu jauh dulu, ya sambil berjalan coba diperhatikan postur duduknya. Coba dirasakan postur duduknya, perhatikan fenomena yang muncul. Pahami apa yang muncul, berlangsung, tenggelam. Coba lihatlah. Nah, ini sebetulnya dari hal-hal yang sedikit. Ya,
mengacu apa yang ada di jasmani. Bisa. Jadi jangan dipaksa tiga-tiganya dengan alat anicca, dukkha, anatta. Anicca dulu, lihat anicanya dulu. Anicca. Ya, lihat anicanya. Ya, saat duduk yang semula nyaman, kemudian jadi tidak nyaman, Anda jangan benci tuh. Kalau semula nyaman jadi tidak nyaman, Anda jangan benci ya. Tapi pahami ini tidak kekal. Ya, ini tidak kekal. Pahami. Ya. Dari mengenalkan dulu anicasanya, mengenalkan dulu. Ya, mengenalkan dulu. Mungkin orang mengatakan, "Lah itu kan verbalisasi, Bante." Ya, ini kan sebagai upaya juga untuk memahami ke dalam batin kita ini loh, tidak kekal. Ya. Jadi anicasanya dimunculkan. Memperkenalkan, namanya sanya ini kan yang mengenal kan. Ya, pengenal ini. Sanya itu kan pengenal. Ya. Kita mengenalkan kepada batin sehubungan dengan anicca. Ini kalau yang mau praktek vipassana. Nah, kemudian misalnya sekilas ada suara. Coba diperhatikan. Bukan sumber suaranya. Yang diperhatikan adalah fenomena keberlangsungan dari suara itu yang muncul berlangsung tenggelam. Ya, aniccanya. Ya, lihat dulu dari anicca dulu. Seperti apa yang dalam Anatta Lakkhana Sutta ini juga dimulai dari pemahaman tentang rupa sehubungan dari anicca dulu. Ya. Jadi dari anicca dulu. Ya, bisa Anda tekunin ketika duduk, bisa perhatikan postur duduknya. Ya, mungkin tulang punggungnya yang semula tegak kemudian ngendur. Nah, ini pun juga anicca kan, tidak kekal. Nah, ini juga fenomena juga. Nah, kemudian Anda tegakkan lagi. Nah, yang mendorong ini adalah unsur angin nih. Yang mendorong kita bisa tegak begini unsur angin. Nah, ketika dorongan itu juga ada muncul berlangsungnya dan akan terhenti lagi. Yaitu nanti kendor lagi. Nah, itu fenomena-fenomena. Jadi Bante lebih menyarankan, ya lihatlah dari pemahaman ya nama rupa ini ya. Makanya Bante berpesan ya sedikit banyak mesti tahu tentang pancakanda. Apa itu rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, dan juga winyana kanda. Ya, sedikit banyak mesti tahu supaya kita tahu apa yang kita amati ini tidak kekal. Begitu ya. Jadi jangan semuanya diperhatikan. Ya, kalau pengen praktek vipassana, karena vipassana adalah pandangan terang supaya kita bisa melihat sebagaimana adanya sehubungan dengan anicca, dukkha, anatta. Tapi dalam hal praktek yang sering kali diajarkan ya dimulai dari melihat ketidakkekalan dulu, anicca. Karena ketika kita bisa melihat anicca, maka dukkha akan terasa. Ya. Ketika muncul pemahaman anicca menimbulkan dukkha, kita tahu sehubungan dengan anatta. Ya, sehubungan dengan anatta. Sesuatu ini berubah tidak memuaskan, maka kita tidak punya kuasa apa-apa. Wong berubah kok. Kalau itu benar-benar milikku, pasti dia tidak berubah. Nah, makanya anatta itu bisa dipahami setelah orang memahami tentang anicca dan dukkha. Tapi sebelum memahami dukkha ya seseorang memahami dulu ya sehubungan dengan anicca. Ya, karena di dalam anicca itu viparinama dukkha. Jadi fenomena yang berubah ini ya menimbulkan penderitaan ya. Makanya sangkara dukkha ya, berbagai faktor pembentuk ini ya sifatnya tidak memuaskan, sangkara dukkha gitu ya. Selamat malam Bante, izin bertanya. Kenapa umat awam yang mencapai arahat hanya bisa hidup 7 hari? Sedangkan Buddha apabila beliau mau bisa hidup sampai 1 kalpa. Ya, berkenaan dengan kualitas batin yang dimiliki oleh seorang arahat, ini tidak cocok lagi ketika dia hidup sebagai perumah tangga. Ya, makanya kalau dia tidak menjadi bhikkhu, maka umurnya hanya mampu bertahan 7 hari. Ya. Jadi karena memang ya lingkungannya tidak mendukung lagi, ya lingkungannya tidak mendukung lagi. Karena menjadi arahat itu kan 10 belenggu itu sudah dilenyapkan.
Sakayaditi, Wicikica, Silabata Paramasa, Kamacanda, Biapada, Rupa Bawa, Arupa Bawa, Mana, Udaca, kemudian Awija, dilenyapkan semua. Jadi kalau dia hidup sebagai perumah tangga, ya kondisinya tidak cocok lagi, ya tidak betah, ya tidak betah. Ya, jadi tidak sesuai dengan kondisinya. Ya, tidak sesuai dengan kondisinya. Kemudian, ya kenapa Sang Buddha ya satu kapa? Satu kapa ini banyak makna ya. Satu kapa itu juga bisa mengacu kepada batas usia orang pada umumnya kala itu. Itu juga disebut satu masa kehidupan. Ya, jadi satu kapa itu juga bisa mengacu satu masa kehidupan. Di zaman Sang Buddha ada ya usia rata-rata manusia itu 100 tahun. Ya, jadi jangan sampai ya timbul persepsi ya berarti kalau mau ya satu kapa itu bumi hancur, bumi terbentuk. Ya tidak seperti itu. Karena bumi yang kita tempati ini ya Badakapa. Badakapa itu ada 5 Buddha. Ya, salah satunya Buddha Gotama dan yang akan datang adalah Buddha Meteya. Jadi satu kapa bumi terbentuk, bumi hancur. Tetapi para cendekiawan mengacu kapa yang dimaksud di situ adalah umumnya usia hidup saat itu. Ya, usia hidup saat itu adalah 100 tahun di zaman Sang Buddha. Beliau parinibbana di usia 80. Ya, 80. Tetapi orang pada umumnya di masa Sang Buddha itu waktu itu ya 100 tahun. 100 tahun. Ya, 100 tahun. Makanya di dalam salah satu penjelas dari komentar yang turun-temurun, setiap 100 tahun ajaran Buddha itu akan berkurang usia manusia 1 tahun. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada itu, sekarang ajaran Sang Buddha sudah 2600 tahun yang lalu. Nah, jika kita menggunakan acuan ini, ya 2600 tahun yang lalu sama dengan 26. Ya, 26 abad. Ya, 26 abad 2600. Setiap 100 tahun usia berkurang 1, berarti sekarang usia rata-rata manusia di kisaran 74. Ya, 74. Ya, di 74 itu sudah bagus lah ya. Rata-rata 74. Makanya kalau sekarang kita perhatikan ya untuk angka ke 74 aja udah jarang. Ya, meskipun ya ada juga, apalagi yang 100 lebih langka lagi. Ya, 74 jika kita mengacu kepada ya penjelas berkenaan dengan usia itu. Ya, ada penjelasan ya meskipun tidak ditulis dalam Tipitaka Pali, tapi ini ada penjelas demikian gitu loh. Ini sifatnya ya turun-temurun. Turun-temurun yang diyakini. Begitu ya. Selamat malam Bante, izin bertanya. Bagaimana caranya berterima kasih atau bersyukur kepada Tiratana? Karena salah satu masalah yang sulit diatasi. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, ya kita bisa bersyukur kepada Tiratana bagaimana? Beruntung kita lahir sebagai manusia. Kedua, beruntung kita bisa mendengarkan Dhamma. Dan yang ketiga, kita beruntung bisa praktek Dhamma. Kalau tidak punya keyakinan kepada Tiratana, bagaimana kita mau mendengarkan Dhamma? Kalau kita tidak punya keyakinan kepada Tiratana, bagaimana seseorang semangat di dalam praktek Dhamma? Ya, jadi kita patut bersyukur dalam hidup ini. Bersyukur saya punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, ini yang harus dimengerti. Rasa syukurnya dari mana? Ya kita mendengarkan Dhamma ini. Kita mau mendengarkan Dhamma karena Anda punya keyakinan.
kepada tiratana. Termasuk juga Anda mau praktek berdana, menjalankan sila, ya, meninggalkan hal-hal yang buruk, mengembangkan hal-hal yang baik, membersihkan pengotor-pengotor batin. Kalau tidak punya keyakinan kepada tiratana, bagaimana hal itu bisa dilakukan? Jadi kita patut bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Beruntung saat ini saya lahir sebagai manusia. Bersyukur saat ini lahir sebagai manusia bisa mendengarkan dhamma dan bisa praktek dhamma. Ini patut kita syukuri. Ya, jadi kita bisa terima kasih dari sekian banyak orang yang mengenal dhamma, tidak semuanya praktek dhamma. Nah, makanya rasa syukur ini ya patut kita kembangkan gitu. Bukan hanya kegembiraan semata, tapi kita tunjukkan dengan action nyata. Jadi banyak umat yang berKTP agama Buddha, tapi sedikit yang mau mendengarkan dhamma. Sudah gitu sedikit juga yang mau praktek dhamma. Nah, kalau di antara Bapak Ibu adalah orang yang beruntung, yakni bisa mendengarkan dhamma dan bisa praktek dhamma. Nah, ini adalah orang-orang yang beruntung, begitu. Ya, ini bisa dimunculkan. Ya, karena pada dasarnya hal itu tidak akan mungkin ada pada kita kalau kita tidak punya keyakinan kepada tiratana. Begitu ya. Izin bertanya Bante, loba, dosa, dan moha sebetulnya apakah berguna juga? Karena tanpa mereka kita tidak berusaha lebih baik. Berkat moha, saya ada pertanyaan bodoh ini. Ya, semua ini kembali kepada persepsi kita. Ya, sama juga. Kalau kita tidak melihat penderitaan, maka kita tidak berusaha untuk mengakhiri penderitaan. Kalau kita tidak tahu loba, dosa, moha sebagai pengotor batin, maka kita tidak akan meninggalkan pengotor batin itu. Ya. Jadi satu sisi apa yang kita pelajari, makanya dhamma ini ya membuka pengetahuan. Kalau kita tidak bertemu dengan dhamma, kita justru akan dikuasai oleh loba, dosa, dan moha. Setelah kita mengenal dhamma, setelah kita mengenal dhamma, kita tahu bahaya dari loba, bahaya dari dosa, bahaya dari moha. Nah, makanya beruntungnya bukan loba dosanya, ya, bukan loba dosa mohanya. Kita beruntung kita bertemu dhamma. Karena ketika kita bertemu dengan dhamma, kita mengerti ini loba, ini dosa, ini moha, dan ini adalah akar dari perilaku buruk. Dan kalau ini dibiarkan mengembang, ini menjadi penderitaan. Nah, kita tahu ternyata keserakahan ada pada diri saya. Ternyata kita tahu kebencian ada pada diri saya. Nah, dari pengetahuan yang diperoleh dari dhamma itulah mendorong seseorang untuk meninggalkan loba, dosa, moha. Jadi bukan berhenti beruntung pada loba, dosa, mohanya, beruntungnya kepada dhamma. Ya, dari dhamma itulah kita tahu ini loba, ini dosa, ini moha. Dari dhamma itu kita tahu bahaya dari keserakahan, bahaya dari kebencian, bahaya dari kebodohan batin. Dari dhamma kita beruntung, kita tahu ini loh cara meninggalkan keserakahan, ini cara meninggalkan kebencian, ini cara meninggalkan kebodohan batin. Ya, jadi sekali lagi keberuntungan patut kita berikan, yakni saat ini kita lahir sebagai manusia, kita mendengarkan dhamma, bisa mengerti dhamma, dan juga bisa praktek dhamma. Begitu, ya. Namo Buddhaya Bante. Bante, tolong jelaskan tentang Pubakari. Saya ingin mendengarnya lagi. Terima kasih.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan Pubakari adalah seseorang yang membantu orang lain tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Pubakari juga sering disebut sebagai pertolongan sejati. Jadi Pubakari itu juga seringkali disebut sebagai pertolongan sejati. Apa maksudnya pertolongan sejati? Yakni tindakan menolong orang lain semata-mata dilakukan hanya untuk meringankan orang lain. Jadi tidak ada sebuah imbalan, iming-iming yang ada di dalam dirinya. Pubakari untuk istilah ilmu sosial ini disebut sebagai altruism, ya, altruism. Jadi perilaku prososial membantu orang tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Jadi altruism istilahnya. Ya, jadi pertolongan sejati. Ya, seperti halnya ya seringkali diberikan contoh seperti halnya seorang ibu kepada anak di saat dia membesarkan anaknya. Ya, dia semata-mata yakni ya membesarkan anak itu supaya anak itu mandiri tanpa ya iming-iming, tanpa imbalan. Ya, tanpa imbalan. Jadi itu seringkali dijadikan sebagai contoh dari bentuk pertolongan sejati. Begitu, ya. Saya pernah dengar dari seorang Bante, kalau tidak saya lupa siapa, bahwa seseorang yang telah mencapai kesucian, lupa yang disebutkan Sotapanna atau Arahat, tidak melakukan tradisinya lagi, walaupun demi melestarikan budaya. Jika ditelaah, memang budaya itu hasil dari suatu peradaban dan akan terus berubah dan mungkin hilang dan juga tidak menghantarkan ke keterbebasan. Juga di sisi lain terasa seperti radikal karena tidak memperdulikan budayanya sendiri. Juga jika dipikir-pikir, Sang Buddha membuat winaya beberapa juga berdasar atas kebiasaan baik, tata kesopanan, juga atas dasar kritik dari lingkungan. Mohon pencerahannya, Bante. Ya, berkenaan yakni tradisi, ya, berkenaan yakni tradisi. Memang kalau kita mengacu dari yang ada, ya tradisi itu adalah kebiasaan yang diulang-ulang. Secara hidup kebikuan sekalipun juga punya tradisi. Ya, punya tradisi. Ya, seperti Sang Buddha itu berpindaphata, itu juga bentuk dari tradisi. Ya, makanya ada salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh Raja Suddhodana kala itu, melihat ya pangeran atau Sang Buddha tidak lain adalah putra mahkota berpindaphata. Kemudian Raja Suddhodana mengatakan tidak ada dalam tradisi keluarga yakni meminta-minta. Tetapi Sang Buddha menyebutnya ini adalah tradisi Buddha di masa lampau. Jadi berkenaan dengan kebikuan sekalipun itu juga ada tradisi, tata kebiasaan yang
diturunkan dari generasi ke generasi. Berkenaan dengan hal-hal yang duniawi, ya kita harus lihat, ya bijak menyikapinya di mana kita berada. Kalau memang lingkungan kita lingkungan Buddhis, ya tentu caranya juga berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Jadi di sini untuk menyikapi dari pertanyaan ini, ya harus melihat di mana keberadaannya. Tetapi kalau sudah mencapai kesucian, tentu cara berpikirnya sudah berbeda ya, sudah berbeda. Ya jadi kalau sudah mencapai kesucian, cara berpikirnya sudah berbeda. Ya jadi di sini kita tidak perlu memandang itu sebagai radikal atau tidak cinta pada budayanya sendiri. Tetapi yang perlu kita lihat adalah sejauh mana kehadiran baik itu para suciwan memberi manfaat bagi masyarakat banyak. Apakah di dalam pengajaran ataukah manfaat di dalam hal yang lainnya. Jadi secara ya pakaian aja ya secara pakaian ini pun juga ada tradisinya. Ya, jadi ada tradisinya. Maka sejauh situasi dan kondisi. Kapan hari saya juga pernah ditanya sama umat ya. Umat ini menyampaikan, Bante, kalau Bante pergi ke luar negeri, ya Bante bisa yakni memperkenalkan batik Indonesia. Terus saya tanya bagaimana? Jubahnya dikasih motif batik, Bante. Ya ini tidak sesuai dengan tradisi, ya tidak sesuai dengan tradisi. Makanya ya tetap dilihat dari situasi dan kondisi. Ya mana kepantasan ini juga menjadi pertimbangan. Termasuk juga para suciwan itu juga punya tradisi. Ya tradisi yakni retret. Ya seperti Sang Buddha, meskipun beliau sudah sepenuhnya tercerahkan, tapi Buddha atau Guru Agung Sang Buddha ini memberi teladan dengan cara menyisihkan waktu untuk pergi retret. Ya retret itu mengasingkan diri. Salah satunya di Jakarta ya, di Jakarta. Di Bukit Burung Nasar itu. Nah disitulah Sang Buddha menggunakan waktu untuk mengasingkan diri. Apa tujuannya? Supaya generasi yang akan datang itu menghargai dan tetap semangat di dalam praktek pengembangan diri. Ya jadi ada tradisi ya termasuk ya kalau di dalam kebikuan itu juga ada tradisi. Yakni bukan umur kelahirannya, tetapi yang dianggap senior adalah siapa yang ditasbih lebih dahulu. Ya ini tradisi, ya tradisi. Meskipun ada seorang yang sudah tua, mungkin 80 gitu ya. Kemudian dia berjumpa dengan biku yang mungkin usianya baru 30, tetapi dia sudah menjalankan masa wasa sudah lebih lama. Maka dia harus memberikan hormat kepada yang lebih tua di dalam usia masa wasa. Ini adalah tradisi, ya tradisi. Ya, jadi di sini tetap ada tradisi itu tetap ada ya, tata kebiasaan itu tetap ada. Seperti yang ada di dalam sekya itu juga bagian dari tradisi. Ya, seperti kalau kita pergi ke tempat umum mengenakan jubah yang rapi. Ya, ini tata kebiasaan yang baik, tradisi juga. Kemudian duduk di tempat umum, ya tidak bertolak pinggang, tidak tertawa terbahak-bahak, tidak berjalan berjingkit-jingkit. Nah, itu ya kebiasaan juga, ya. Ya, kebiasaan apa ya sejauh kepantasannya. Ya. Jadi di sini ya untuk menjawab ya bagaimana orang suci ini, yang jelas saya belum pernah bertemu, saya juga belum pernah melihat. Jadi kalau kita mengambil kepada acuan yakni ya di dalam masyarakat ini punya tradisi masing-masing. Biku juga punya tradisi, di masyarakat juga punya tradisi. Lihat situasi dan kondisi.
Begitu saja ya. Bante mohon tips sehubungan jika ada anggota keluarga yang terkadang muncul sakit, terkhusus sebagai perumah tangga. Hal ini penting sekali supaya ada ketenangan. Biasanya yang saya lakukan, isi pikiran terus dengan meta, supaya pikiran nggak overthinking. Meracik makanan penunjang kesehatan, berobat, isi waktu baca parita untuk penjagaan pikiran, berdana ke sangga atau orang spesifik untuk dana kesehatan, dan melakukan 5 perenungan. Apakah ada hal yang bijaksana lainnya yang bisa saya lakukan supaya ke depannya saya bisa merasa lega karena sudah maksimal sesuai dhamma? Terima kasih. Ya, berkenaan dengan apa yang sudah dilakukan ini sudah baik ya. Jadi apa yang dilakukan ini ya sudah baik. Nah, apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Ya, salah satunya yakni kita merenungkan tentang anicca-sannya, merenungkan tentang ketidakkekalan. Ya, jadi ini sangat baik sekali kalau kita bisa merenungkan berkenaan dengan anicca-sannya. Ya, merenungkan tentang ya ini tidak kekal. Jadi selain apa yang tadi telah disebutkan, ya, bisa dengan merenungkan anicca, ya, anicca-sannya. Ini bisa dilakukan. Ya. Ya, seperti 5 perenungan itu kan sebetulnya juga bagian dari anicca-sannya juga. Ya, anicca-sannya juga. Ya, aku wajar mengalami usia tua. Ya, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang sakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala yang kumiliki dan kusenangi akan berubah, akan terpisah. Ya, aku adalah pemilik perbuatanku sendiri. Nah, di sini ini juga sebagai bentuk ya yang baik juga, ya, terkhusus juga ya melihat dengan anicca-sannya. Ya, jadi kita bisa menggunakan itu, syukur-syukur kalau memungkinkan ya bisa membaca yang ada di dalam Anguttara Nikaya dengan judul Girimananda Sutta, ya. Girimananda Sutta. Ya, Girimananda Sutta itu khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Bante Ananda. Ya, dengan harapan ya Bante Ananda ini menyampaikan kepada Bhikkhu Girimananda yang sedang sakit. Ya, ada 10 macam perenungan. Salah satunya juga ada anapanasati juga. Memperhatikan napas masuk, napas keluar. Ada. Itu ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 10 yang berjudul Girimananda Sutta. Ya. Ada anicca-sannya, ada anatta-sannya, ada adinawasannya, ya. Ya, kemudian juga ada anapanasati yang ke-10-nya, ya. Jadi nanti bisa dibaca ya, yakni Girimananda Sutta, ya, dari Anguttara Nikaya. Bagus juga itu, ya. Malam Bante, mau tanya, apakah ada sutta mengenai cara mempunyai kemampuan public speaking seperti para Bante? Makasih Bante. Namo Buddhaya. Ya, di sini kita bisa ya mengikuti ada, saya lupa sutanya ya. Ya, saya lupa sutanya ya. Judulnya saya lupa, hanya saya ingat tentang poinnya. Apa itu?
ya ketika kita berbicara, kita bisa meneladani Guru Agung Sang Buddha. Yang pertama, ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma, Sang Buddha melihat tentang siapa si pendengarnya. Jadi mengenal tentang audiennya. Ya, seperti Sang Buddha seringkali lakukan. Ya, jadi kalau kepada masyarakat Brahmana nanti berbeda, dengan masyarakat kesatria nanti berbeda, dengan pedagang nanti juga berbeda. Ya, jadi yang pertama itu melihat audiennya, pendengarnya. Jadi kalau kita mau latihan public speaking, ya namanya berbicara, kita juga harus lihat berbicara sama siapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berbicara itu memberi alasan. Ya, memberi alasan. Ya, apa tujuannya Sang Buddha ketika memberi khotbah itu dengan alasan supaya si pendengarnya menjadi bersemangat. Ya, jadi Sang Buddha itu menunjukkan sesuatu itu ada alasannya, ya, ada alasannya. Dengan perumpamaan, dengan contoh-contoh, supaya tahu alasannya. Ya, seperti ya apa yang dilakukan oleh Guru Agung Sang Buddha. Ya, seperti ya misalnya kepada sekelompok pertapa pemuja api itu, ya Sang Buddha menjelaskan alasannya. Ya, ada api yang lebih berbahaya. Ya, yakni api kebencian, api keserakahan, dan juga api kebodohan. Dan ini menyebabkan penderitaan. Nah, jadi Sang Buddha menjelaskan di sini dengan memberikan alasan. Jadi yang pertama tadi melihat subjeknya itu siapa atau audiennya, istilahnya begitu ya. Kemudian yang kedua yakni memberikan alasan-alasan, ya. Kemudian yang ketiga Sang Buddha menunjukkan hasilnya. Ya, hasilnya. Jadi supaya apa? Kalau yang kedua alasannya itu supaya bersemangat, yang ketiga menunjukkan tentang hasilnya seperti maga dan pala. Ya, seperti apa yang Sang Buddha lakukan kepada Bante Nanda, ya, memberikan hasilnya. Kamu nanti kalau latihan sungguh-sungguh nanti kamu akan dapat ini. Nah, supaya mendorong si pendengar ini supaya tertarik di dalam praktek. Ya, ini yang dilakukan oleh Sang Buddha. Jadi melihat siapa pendengarnya, audiennya, kemudian memberi alasannya, ya. Kemudian yang ketiga yakni memberi semangat. Ya, jadi yang kedua tadi memberikan alasannya supaya bersemangat, kemudian yang ketiga menunjukkan hasilnya supaya seseorang itu juga semakin bersemangat juga untuk praktek, begitu. Ya, kita bisa gunakan ini. Ada juga yang lain tentang pembicaraan yang baik. Jadi kalau ibu bapak ingin jadi pembicara yang baik, ini juga bagus juga. Ada 5, ya. Yang pertama, ketika kita berbicara, yang pertama ini mesti tahu waktunya. Waktunya saat ini apa? Ya, jadi kita harus tahu waktunya. Waktu sekarang apa? Jangan sampai kita tidak memperhatikan waktu. Maksudnya apa? Ya, ketika kita mungkin hadir di tempat berkabung, ya kita berbicaranya sesuai dengan kondisi saat itu. Waktunya apa? Kalau di saat orang sedang bahagia, ya kita juga tahu waktunya orang sedang bahagia. Kita bicaranya juga sesuai dengan waktu itu. Ini yang pertama, mempertimbangkan tentang waktu, ya. Kemudian yang kedua, ya selain waktu, yang kedua adalah manfaatnya. Jadi sebelum berbicara kita mempertimbangkan, ini waktunya tentang ini. Nah, manfaatnya apa dari pembicaraan ini? Jadi kita juga mengkalkulasi, menghitung tentang manfaat yang diharapkan supaya pembicaraan kita juga punya nilai. Ya, waktu, kemudian 2 manfaat, ketiga adalah kebenarannya, benar atau tidak. Ya, benar atau tidak. Kemudian yang keempat, disampaikan dengan tutur kata yang menyenangkan.
Ya, disampaikan dengan tutur kata yang menyenangkan. Kemudian yang kelima, disertai dengan pikiran cinta kasih. Ya, jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, ya kita bisa gunakan itu. Ya, jadi yang pertama tadi 3 pengajarannya, yang kedua juga kita bisa menggunakan yakni berbicara yang baik, tahu waktu, mempertimbangkan manfaatnya, tahu yang kita katakan ini adalah hal yang benar, kemudian kita menyampaikan dengan menyenangkan dan diliputi dengan pikiran cinta kasih. Begitu, ya. Namaste Bante. Apakah setiap udaca itu selalu muncul disertai dengan UPK atau tidak selalu? Berkenaan dengan udaca, ya, udaca ini kan karena ketidaktahuan ya. Jadi Anda bisa gelisah itu karena ketidaktahuan. Makanya di dalam kata penjelas, udaca itu seperti seorang budak, dia bingung. Tidak tahu habis ini diperintah apa oleh majikannya. Jadi karena moha, ketidaktahuan. Ya. Makanya kalau seseorang itu gelisah, itu pasti ada sesuatu yang dia tidak tahu. Ya, jadi kalau ibu bapak gelisah karena tidak tahu gitu loh. Makanya kadang-kadang kita juga jadi gelisah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, seringkali itu juga bisa menjadi gelisah. Nah, kalau kita lihat dari cita ya, dari pikiran ya, dari cita ya. Di saat kita kondisi batin kita gelisah, ya udaca itu ya, gelisah. Apakah kita ada rasa senang? Kan tidak pernah dengar kan, aduh bahagia sekali rasanya saya gelisah, kan tidak ada. Aduh benci sekali saya gelisah, tidak ada. Yang ada saya tidak tahu. Saya tidak tahu, makanya bukan menyenangkan, juga bukan tidak menyenangkan. Karena apa? Tidak tahu. Ya makanya udaca ini ya berkaitan dengan moha. Makanya kadang-kadang kalau kita gelisah ini kan campur aduk ya, campur aduk ya, campur aduk. Ya bingung juga. Makanya kan ada kebingungan juga di sana. Ya moha itu, ya ada moha itu. Ya, jadi bagaimana pikirannya? Ya, kalau kita mengacu yang ada di dalam urean, ya, kalau kita mengacu kepada yang ada di urean, ya dikatakan memang, ya pikirannya ya bersama dengan UPK. UPK-nya ini ya bukan menyenangkan, juga bukan tidak menyenangkan. Tapi sekali lagi UPK-nya ini beda dengan UPK di dalam Sabta Bojjhanga. Beda ya, beda. Jadi UPK ini untuk menjelaskan. Ya menjelaskan bukan menyenangkan, juga bukan tidak menyenangkan. Itu pengganti kata netral itu loh. Ya, ya jadi tidak dideskripsikan. Makanya bersama dengan moha. Ya makanya seperti ibu, bapak, ya kadang-kadang kita gelisah gitu kan. Enggak tahu. Ya, enggak tahu kenapa gelisah, enggak tahu. Gitu. Jadi ini bersama dengan moha. Ya, jadi seperti pertanyaan ini, bentuk kegelisahan itu bisa dikatakan sebagai udaca. Ya memang, udaca itu bahasa Palinya. Kalau diterjemahkan menjadi kegelisahan. Ya, jadi contoh seperti yang dikatakan. Saat ada orang tua yang mengkhawatirkan anaknya yang belum pulang ke rumah. Dan akhirnya menjadi gelisah. Jika gelisah seperti ini, apakah ini dimotori oleh moha ataukah dosa Bante? Ini juga moha. Ya makanya orang tua zaman sekarang ya, kalau dia gelisah anaknya belum pulang, video call. Di video call, kamu sekarang ada di mana? Oh ini sedang perjalanan. Nah dia mengetahui dia tidak gelisah. Tapi kalau di telepon tidak diangkat, di WA ndak dibalas, kan tidak tahu bagaimana kabarnya. Nah karena ketidaktahuan ini loh, hatinya jadi gelisah. Anak saya sekarang di mana?
Sudah sampai mana? Sama siapa? Nah, kan gitu kan? Tapi berbeda. Di saat orang tua itu gelisah, anaknya belum pulang, kemudian orang tuanya itu WA, dan di WA, oh masih mengerjakan PR. Tenang. Kok belum selesai? Di WA lagi. Loh, kamu kok belum pulang-pulang? Iya, ini soalnya lagi nunggu angkot. Nah, pakai video call, makin jelas. Gelisahnya menjadi hilang. Karena apa? Kok gelisahnya hilang? Karena dia tahu kondisi anaknya yang saat ini. Ya, jadi kalau contoh ini gampang dimengerti ya. Jadi kalau ibu bapak gelisah anaknya belum pulang, ya karena tidak tahu di mana posisinya. Ya tidak tahu di mana posisinya, di WA ndak dibalas, di telepon ndak diangkat. Waktunya juga makin malam, ndak ada kabar, makin tidak tenang. Ya, makin tidak tenang. Ya, kenapa? Ya karena ketidaktahuan. Ya karena moha itu ketidaktahuan. Ya ini sehubungan dengan cita ya, pikiran kita mengetahui. Ya, pikiran yang mengetahui kondisi kita gelisah ya karena kita ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Tapi kalau seandainya anaknya belum pulang, dia tidak gelisah. Kenapa? Dia pergi sama bapaknya kok. Ya, dia pergi sama bapaknya kok. Ya sudah, enggak usah khawatir, dia pergi sama bapaknya kok. Nah, tapi kalau dia pergi dengan bapaknya kok sampai larut malam belum pulang, gelisah juga. Ketika ditelepon enggak diangkat, ya, ditelepon enggak diangkat, di WA enggak dibalas, gelisah juga. Kenapa? Ketidaktahuan lagi. Tapi ketika dibilang, oh jalanan macet, ada genangan air cukup dalam, jadi sampai rumahnya agak telat, yang di rumah tenang. Ya, ada kabar, mengetahui, begitu. Bisa dimengerti ya. Selamat malam Bante, mohon penjelasannya. Ada sekelompok teman yang mengatakan bahwa rambut di atas kepala Sang Buddha, ada keong yang mengorbankan diri di atas kepala Sang Buddha. Sewaktu beliau bermeditasi, bagaimana menyanggah pernyataan ini Bante? Mohon penerangannya. Berkenaan dengan hal ini, ya, sebetulnya kalau kita mengacu kepada literatur yang ada di Pali itu tidak demikian ya. Tidak demikian. Saya tidak tahu ya. Ini orang bikin dari mana ya? Ya, saya tidak mengerti. Ya, saya pun mendapat hal yang sama dari orang. Ya, dia meyakini bahwasanya itu keong, tapi sebetulnya bukan ya. Ya, bukan ya. Jadi kalau ibu bapak melihat di dalam Mahapurisa itu 32 tanda keagungan Buddha. Ya, salah satunya adalah ya rambut. Ya, rambut yang dimiliki oleh Sang Buddha itu hanya sekali dicukur ketika meninggalkan istana. Ya, jadi ketika meninggalkan istana itulah ya di Sungai Anoma ya. Ya, ini ketika mengacu ke Tipitaka Pali ya. Nah, rambut ini akan berputar. Ya, jadi rambutnya ini melingkar. Ya, melingkar. Jadi bukan keong kalau kita mengacu kepada Tipitaka Pali. Ya. Ya, ini adalah ciri dari Mahapurisa. Jadi bukan keong. Makanya ya sulit untuk menyanggah dari apa yang orang, karena kalau udah nge-share itu kadang-kadang orang main share gitu loh, nggak ada sumbernya dari mana gitu loh. Ya, kadang-kadang sumbernya juga ya ada di Wikipedia. Nah, itu kadang-kadang kan bisa orang merubah juga. Ya, tapi sebagai umat Buddha ya kita mengacunya kepada Mahapurisa. Ya, salah satu tanda besar yang dimiliki oleh ya Bodhisatta. Ya, salah satunya yakni rambutnya, ya ini ya seperti apa ya, bukan keriting ya. Jadi ya mutar gitu loh. Nah, itu adalah bagian dari Mahapurisa ya, Mahapurisa. Ya, begitu. Jadi bukan seperti ya keong yang orang cerita-ceritakan. Ya, jadi ya saya sih belum pernah melihat
ya literatur yang itu ya berkenaan dengan orang membuat pernyataan ya pengorbanan saat meditasi. Yang saya tahu itu adalah ya ular, ya ular. Ketika Sang Buddha sedang itu, kemudian ada ular yang menutupi supaya tidak kena hujan. Nanti kalau ibu bapak pergi Dhamma Yatra ya ke India di dekat Bodh Gaya itu, ya itu nanti ada yakni naga mucalinda ya yang menutupi Sang Buddha supaya tidak kena panas, tidak kena hujan. Nah itu ada kisah itu ya. Tapi kalau yang tadi diceritakan tentang keong, nah ini nggak tahu saya ya. Tapi yang jelas di Tipitaka tidak ada ya berkenaan dengan sejauh Bante telah mengetahuinya ya. Sejauh Bante mengetahuinya ya itu nanti bisa dilihat di dalam ya Mahapurisa ya, salah satu tanda yakni ya sama Sang Buddha ketika rambutnya dipotong di Sungai Anoma, nah rambutnya ini akan melingkar ya, melingkar. Dan Sang Buddha itu ya cukur rambutnya hanya sekali. Sekali kapan? Waktu meninggalkan istana ya di Sungai Anoma itu. Ya, ini salah satu ya keluhuran yang dimiliki secara fisik yang dimiliki oleh bodhisatta begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Apa maksudnya seorang arahat yang sudah mencapai tingkat kesucian, apakah sudah tidak mencampuri urusan keduniawian lagi? Ya, berkenaan dengan seorang arahat, ya arahat ini ya telah sirna seluruh nafsu kesenangan apapun, telah lenyap ya. Jadi hal-hal yang berbau dengan keduniawian ya tidak disentuh lagi. Makanya seperti yang ada di dalam Manggala Sutta yang bagian terakhir itu, putasa lokadamehi cita yasana kampati ya, meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi. Jadi meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda dan penuh damai. Jadi tidak mencampuri lagi, artinya ya tidak ada minat ya, merasa ya jijik ya. Makanya beliau ya kalau sudah mencapai tingkat kesucian arahat ya tidak mungkin kembali menjalani kehidupan sebagai perumah tangga dengan hiruk pikuk rumah tangga. Tetapi yang perlu kita pahami ya, arahat ini juga punya karuna juga. Meskipun tidak berurusan dengan duniawi, tetapi beliau dengan belas kasih, beliau tetap mengajar ya, tetap mengajar ya kepada orang-orang yang bisa diberikan pelajaran ya. Jadi bukan kemudian sudah mencapai kemudian tidak mau mengunjungi perumah tangga ya, tidak begitu ya. Jadi beliau ini sebagian, memang tidak semuanya ya, beliau punya karuna ya, punya karuna seperti datang ke rumah umat, memberikan pembabaran dhamma seperti Sang Buddha. Sang Buddha juga arahat ya, arahat. Beliau juga mendatangi perumah tangga, mengajarkan dhamma, ya. Tapi tidak ngurusi urusan rumah tangga, ya. Jadi tidak ngurusi hal-hal duniawi, bagaimana berpolitik, ya tidak. Ya, beliau, ya, ketika datang kepada perumah tangga, beliau arahat ini, ya Sang Buddha salah satunya. Ketika datang kepada perumah tangga, beliau mengajarkan bagaimana supaya perumah tangga ini memperoleh manfaat, baik terbuka mata batin mencapai sotapanna, ataukah punya kesempatan untuk berbuat baik ya. Jadi meskipun tidak ngurusi hal-hal duniawi, tapi beliau ada pengajaran ya, pengajaran kepada masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi beliau ini meskipun ya dalam tanda kutip tidak ada urusannya dengan dunia, tapi beliau juga punya karuna ya, punya karuna. Beliau mengajar dhamma ya, beliau mengajar dhamma.
Meskipun sudah selesai apa yang harus dikerjakan, karena belas kasih beliau, ya beliau mengajar dhamma. Ngajarnya kepada siapa? Ya kepada perumah tangga yang masih hidup di dalam keduniawian. Tapi beliau kualitas batinnya tidak akan tersinggung oleh hal-hal yang urusannya dengan duniawi. Ketika dipuji ya tidak lupa diri, ya. Ketika mendapat perolehan juga tidak lupa diri. Ya, jadi pikirannya ya berbeda dengan orang pada umumnya. Ya, karena seorang arahat ini sudah tidak ada lagi loba dosa moha. Jadi semata-mata beliau mengajar demi kasih sayang. Ya, jadi bisa mengunjungi perumah tangga. Ya, jadi tidak menjauhi perumah tangga. Ya, mendatangi perumah tangga, diajar. Siapa yang punya kesempatan untuk belajar ya beliau akan didik. Begitu, ya.